Memang kedatangan KPK ke daerah Kalimantan Barat bersama dengan teman-teman Korps sebetulnya kita lihat bukan melakukan penindakan, tetapi kemudian melakukan pencegahan. Kenapa? Karena kita harap bahwa dengan melakukan pencegahan setidaknya semua sistem berjalan dengan baik, sehingga kita minimalisir yang namanya tindak pidana korupsi. Kalau sekarang pimpinan yang sekarang memang mengikuti program pemerintah dalam hal status PK yang berhubungan dengan soal pimpinan dan tata niaga untuk disederhanakan, kemudian ada reformasi birokrasi, kemudian ada penegakan hukum, dan kemudian ada yang namanya pengelolaan keuangan negara. Salah satunya tentunya adalah dengan pola perbaikan sistem. Nah, kalau kemudian kita ke depannya juga akan melakukan pendidikan untuk dari usia dini sampai kemudian kita telah mendapatkan jabatan, dan kita harapkan pendidikan juga dilakukan dengan cara formal dan informal. Kenapa? Kita harapkan dengan pendidikan maka orang akan tahu. Ketika dia tahu, dia tidak punya keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Kalau kemudian pendidikan berhasil, maka kemudian kita bagaimana melakukan pencegahan? Kita menggunakan perbaikan sistem. Kita akan dipaksa, tadi saya tanya Pak Bupati pasti pertama masyarakat terpaksa. Tapi memang harus dipaksa. Kondisi COVID banyak menguntungkan hal-hal positif. Kalau kemudian desa atas arahan dari Pak Bupati ini sebagian besar 2/3 sudah menggunakan pola-pola digitalisasi, lah anak-anak kita sendiri juga belajar online. Mau tidak mau para orang tua kemudian anak-anak itu kemudian bersinergi belajar tentang tidak boleh gaptek lagi. Jadi cuman memang beberapa hal yang berhubungan dengan jaringan. Karena kita paham bagaimana geografi kita. Dari Aceh sampai Papua yang sangat besar, 2/3 adalah air. Dan saya selalu dengan kota air, tadi saya katakan bahwa memang harusnya dimampukan karena Kalbar adalah kota air. Tadi saya selalu lihat dengan desa yang jauh ya Pak ya, ternyata Bapak naik sulit 3 jam. Nah, kalau kemudian pencegahan ini berhasil, sistem dibangun terintegrasi antar OPD, antar kementerian, lembaga dan kemudian daerah, antar masyarakat juga memahami, transparansi terbangun, akuntabel juga terbangun, maka kecurangan dan jebakan bagaimana dulu begitu pertama ada dana desa, sebagian besar kepala desa berpotensi menjadi calon pelaku itu, dan dengan ini kami pikir bahwa akan meminimalisir. Jadi kepala desa juga punya kemampuan untuk ikut paham tentang teknologi dan menghindari terjebak dengan tindak pidana itu. Lalu kemudian kalau kemudian sistem ini sudah dibangun, KPK berperan mendampingi, memastikan, merekomendasi dan memonitoring apakah apakah usulan dan saran yang disampaikan itu dilaksanakan atau tidak. Bukan untuk kepentingan KPK sendiri, tapi ini memang untuk kepentingan seluruh masyarakat kita, seluruh bangsa, agar kita juga tidak terlalu jauh dan kemudian kesejahteraan terbangun. Lalu kalau ternyata ada yang coba-coba lagi untuk mempermainkan dengan coba untuk tidak menggunakan sistem dengan baik, maka penindakan akan kita lakukan. Jadi hari ini kita tidak melakukan tindakan, silakan makan. Nah, lalu kedatangan saya kemarin, saya mohon maaf karena juga saya memang salah satu pimpinan yang baru di KPK. Cuma selama 10 tahun saya berada di lembaga negara juga namanya LPSK, jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan saya tidak asing sebetulnya dengan wilayah Kalimantan Barat, Pak. Karena di sini kita paling banyak hadir menerima kasus-kasus hubungan dengan tidak pidana perdagangan orang. Jadi saya bicara dengan wali kota dan kemudian P2TP2A, dan itu dulu relasi yang baik. Dan kemudian terhadap program-program ini kami mengapresiasi bahwa komitmen yang dibangun bersama pemerintah dan daerah, kementerian dan lembaga juga bank pembangunan di daerah, itu juga kita harapkan komitmen tadi ada usulan semoga administrasi itu diadakan Pak, karena memang kadang-kadang masyarakat juga bilang kita ngapain aku di bank, nanti ini 10.000 yang keluar cuma 9.000, ketika tidak diambil itu habis sedikit buat administrasi. Nah itu mungkin ada cara-cara lain kayak Pak ke depan sehingga kita bisa bersaing dengan bank-bank yang swasta Pak, karena saya tahu misalnya di bank-bank pembangunan daerah dulu diharapkan itu bisa mengelola APBD, kemudian mengelola penggajian dan seterusnya.
Tapi saya melihat ke depan ternyata bank daerah juga dipaksa bersaing dengan bank-bank yang umum, sehingga ini memang dipaksa untuk punya selalu ada inovasi agar kita bisa hidup dan kemudian bisa berkembang. Sekali lagi kami berharap bahwa komitmen ini terbangun terus Pak, dan ini menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Kuburaya melalui teman-teman dari Basuda di KPK itu bisa memberikan contoh dan membawa Bapak bisa ke wilayah lainnya. Bagaimana memotivasi seluruh perangkat, memotivasi seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi agar kemudian baik selama COVID ataupun setelah COVID ini menjadi lebih baik ke depannya. Saya pikir itu sekali lagi saya ucapkan selamat berkarya, selamat mempertahankan dan terus meraih prestasi walaupun anggaran dari daerah yang pusat provinsi itu semakin kecil, tapi jangan merasakan ternyata saya dituntut, kalau kata Tuhan semakin kamu diberi kesusahan maka Tuhan tahu kamu punya kemampuan besar untuk itu.